warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kuliah kita tentang konservasi lingkungan dengan topik bahasan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini materi SD mungkin ya. Materi SD, kalau nggak SMP ya saya lupa lah sekitaran itu. Hampir semuanya tidak membedakan IPA IPS ini sudah dipelajari. Tetapi yang kita lebih bahas di sini, lebih kita kaji adalah prosesnya sedikit lebih mendalam, terutama tentang pengelolaan di DAS, yaitu daerah aliran sungai. Nah, kalau ngomongkan siklus hidrologi, pasti sangat familiar dengan gambar ini ya. Baik, kita hanya mendetailkan saja. Pertama, siklus hidrologi itu terjadi akibat adanya evaporasi. Nah, evaporasi dari mana? Evaporasi ini didapatkan dari air laut, dari danau, dari sungai juga bisa. Nah, jadi yang pertama evaporasi atau evaporation. Selain dari evaporasi itu sebetulnya bahasa gampangnya adalah penguapan. Nah, penguapan yang langsung dari water bodies ini disebut dengan evaporasi, ya, evaporation. Sedangkan penguapan yang berasal dari tumbuhan itu disebut dengan transpirasi atau transpiration. Jadi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi dari hasil air yang diuapkan dari tanaman disebut dengan evapotranspirasi atau evapotranspiration. Nah, jadi saya ulang, ada evaporasi yang berasal dari water bodies atau tubuh air, yaitu berasal dari ocean, dari laut, dari danau, dan juga dari sungai. Itu disebut dengan evaporasi, penguapan. Kemudian sedangkan penguapan air yang berasal dari tanaman atau tumbuhan itu disebut dengan transpirasi. Sedangkan gabungan dari evaporasi dan transpirasi menghasilkan evapotranspirasi. Nah, kemudian apabila evaporasi dan transpirasi atau evapotranspirasi tadi itu sudah naik, kemudian terjadi kondensasi, ya, menggumpal menjadi awan itu. Kalau hujannya itu biasanya di daerah pesisir, itu disebut dengan siklus pendek. Ya, jadi apabila misalkan penguapan dari ocean kemudian di pesisir itu terjadi hujan, maka itu merupakan disebut dengan siklus hidrologi yang pendek. Sedangkan untuk siklus hidrologi yang medium, dia agak sedikit jauh dari kawasan pesisir. Sedangkan untuk yang siklus yang panjang atau yang lama ya, itu biasanya sampai pada pegunungan. Nah, itu disebut dengan siklus yang panjang. Nah, setelah terjadi kondensasi, kemudian terjadi presipitasi. Presipitasi itu atau precipitation itu artinya hujan. Dari hujan nanti akan hujan itu kan nanti ada yang airnya itu langsung mengalir di atas permukaan, itu disebut dengan runoff. Ada yang masuk ke dalam, disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi. Jadi ada yang air hujan yang turun dari awan, itu satu menjadi runoff, aliran permukaan, satu masuk lagi menjadi infiltrasi. Dari infiltrasi masuk lebih dalam lagi, itu menjadi perkolasi. Ya. Jadi ada infiltrasi, ada perkolasi. Nah, saya ulang. Tadi kita muncul evaporasi, transpirasi, gabungannya menjadi
evapotranspirasi, kemudian dia terkondensasi, dari kondensasi menghasilkan presipitasi, presipitasi turun hujan menjadi surface runoff, kemudian turun lagi dia menjadi infiltration, lebih dalam lagi menjadi perkolasi. Nah, itu tolong diingat-ingat ya. Jadi nanti kalian harus tulis di kolom komentar apa arti dari evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, perkolasi, surface runoff. Jadi ada 8. Ini yang harus kalian definisikan nanti di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan das, gambaran dari das. Das itu adalah daerah aliran sungai. Jadi, yang warna hitam ini merupakan batas dari das. Ya. Yang warna hitam ini adalah batas dari das. Das disebut juga dengan catchment area, daerah tangkapan. Daerah tangkapan apa? Daerah tangkapan hujan. Nah, itu disebut dengan das. Nanti das ada subdas. Subdas berarti di dalam das itu sendiri. Nah, batas dari das atau batas dari daerah aliran sungai di sini warna hitam ya, contohnya tidak terpaut pada wilayah administrasi pemerintahan. Jadi das itu melebihi, kebiasaannya adalah melebihi administrasi wilayah pemerintahan. Nama dari das itu diambil dari nama daerah setempat yang ada di das tersebut. Misalkan contoh, nah ini ada di daerah Tambong misalkan, atau selain dari nama daerahnya, diambil juga dari nama sungai. Misalkan ada Sungai Brantas, maka dasnya Das Brantas. Ada Bengawan Solo, maka dasnya disebut dengan Das Bengawan Solo. Ada Das Sampean Baru untuk daerah wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo. Ya. Ada Das Tambong misalkan di sini ya, karena ada Sungai Tambong. Nah itu. Di dalam das itu sendiri ada macam-macam peruntukan lahannya. Ada pertanian, ada forest, ada pemukiman, ada ladang, ada water bodies, ada macam-macam. Pokoknya yang ada di atas permukaan bumi di batas das itu peruntukannya beda-beda tiap-tiap das. Ya. Nah, yang warna biru ini sungai. Jadi saya ulang lagi, di mana daerah aliran sungai das itu adalah daerah tangkapan di mana air hujan itu turun, kemudian mengalir menjadi surface runoff, kemudian dari mengalir ke sungai-sungai kecil, dari sungai-sungai kecil menuju ke sungai besar, sehingga menjadi di satu outlet. Itu disebut dengan das. Das ada daerah hulu, yaitu daerah ini merupakan das hulu, dan ada das yang daerah hilir, yaitu outletnya di sini satu. Ya. Ini contoh dari ilustrasi daerah aliran sungainya untuk Serayu Opak. Serayu Opak itu ada di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sungainya Sungai Serayu. Ya, Opak Progo, daerah Jawa Tengah. Ini forest cover, ini yang warna hijau, ini berarti adalah hutan. Land use, ini berarti di sini ada daerah pemukiman, agriculture, pertanian. Kemudian ini ada channel geometri, ini berarti adalah alirannya. Kemudian ada industrial atau municipal, di sini berarti daerah industri. Ya. Nah, ini contoh. Daerah aliran sungai disebut juga dengan watershed, disebut juga dengan catchment area, disebut juga dengan river basin. Ya, jadi ada 3. Tadi saya jelaskan di sini ada das ya. Dasnya ini kita besarkan karena tangkapannya besar.
Di dalam das saya tadi jelaskan ada subdas. Maka subdas itu adalah das yang berada di dalam das yang sangat besar. Itu disebut dengan das. Kesatuan dari das tadi itu disebut dengan PSAWS atau wilayah sungai, gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ke sana? Ini disebut dengan das lain, ya. Ini water outputnya, outlet ya, biasanya ada reservoir di sini, bisa digunakan untuk waduk, bisa digunakan untuk bendung dan juga bendungan. Di sini. Nah, ini contoh lagi. Jadi ini das, precipitation-nya di atas, ngikutin ke, ini misalkan ada lake atau danau, ini ada mountain ridge, kemudian ini adalah watershed boundary, itu adalah batas das, ya, batas das. Nanti sebetulnya praktikumnya kita membuat batas das secara manual, yaitu menghubungkan titik-titik ketinggian. Dan yang paling baik adalah kita mendelineasi das menggunakan peta digital. Nanti kita akan praktikum insya Allah menggunakan ArcGIS, ya, pemrograman software komputer. Nah, contoh lagi, ini contoh das lagi ya. Jadi ini das, kemudian ini juga ada das, kemudian ini adalah outletnya, ini adalah pegunungan. Jadi biasanya das itu dibatasi oleh gunung-gunung yang tinggi. Jadi misalkan ini gunung, sebelah sini itu das satu, sebelah sana itu das yang lain. Gitu ya. Ini contoh dari das. Nah, kita ngomongkan tentang air tanah. Ada dua jenis air tanah. Yang pertama adalah air tanah freatik. Air tanah freatik ini adalah air tanah dangkal yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Contohnya, air sumur yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air atau impermeable. Nah, ini contohnya, ini merupakan air tanah freatik. Ya. Yang kedua, air tanah artesis. Air tanah artesis ini merupakan air tanah dalam yang terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air atau akuifer terkekang. Nah, ini artesis. Artesis itu biasanya dia keluar sendiri. Bukan sumber air, bukan. Tetapi ini sumur artesis itu dia tekanannya kuat dari bawah, sehingga tidak usah kita pompa pun dia sudah naik sendiri. Itu biasanya contoh dari air tanah artesis. Kalau kita menggali sumur, misalkan di kedalaman posisi 9 meter sampai 40 meter, itu air tanah freatik ya, masih. Tapi kalau yang artesis ini kedalamannya bisa lebih dari 100 meter ke bawah. Contoh, jenis air tanah berdasarkan tempatnya. Yang air tanah dangkal atau freatik ini di daerah sini. Ini air permukaan ya, surface water. Ini sumur freatik, sumur pada umumnya masyarakat. Kemudian ada sumur bor artesis, ini lebih dalam lagi. Ya. Ini lapisan permeable, lapisan impermeable, ini lapisan impermeable. Jadi ngambil yang lapisan kedua. Jadi sumber air itu ada dua. Yang di lapisan air tanah dangkal yang satu. Kemudian ada layer lagi di bawahnya, yaitu lapisan air dalam, yaitu disebut dengan air artesis. Biasanya untuk hotel itu ngambilnya yang dalam. Untuk ngambil yang sumur artesis ini harus ada izinnya, dan izinnya ketat sekali. Karena nanti apa? Kalau air yang ada di dalam artesis, yang di dalam air tanah dalam ya, air tanah dalam ini nanti habis, itu akan ada penurunan tanah, bisa ambles. Nah, ini bahaya. Sehingga pengambilannya ini diatur. Ya ini ya, Hari Air Sedunia ini 22 Maret kemarin. Earth ya. Apa namanya?
Earth Day, itu 22 Maret kemarin. Ini adalah contoh persentase dari penggunaan air ya. Perhatikan di sini. Air itu 100%, tapi yang bisa kita manfaatkan itu hanya 0,8% untuk seluruh dunia. Yang 99%-nya, 98% lah ya, 98% itu adalah air laut. Tidak bisa dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan manusia. Yang 1%, 1,2 lah, itu adalah es. Yang fresh water yang ada di atas permukaan bumi yang berupa air sungai, waduk, sumber air itu ada sekitar 0,8%, nggak nyampe 1% sebetulnya. Dan itu diperebutkan oleh 7 miliar penduduk yang ada di muka bumi ini. Jadi ini dengarkan ini quote yang harus kalian pahami, bahwa satu tetes air yang dibuang itu adalah satu tetes air yang dibutuhkan. Boleh jadi misalkan kita berlimpah di sini untuk air ya, tapi di sisi lain ada orang-orang yang sangat membutuhkan air. Dan uniknya lagi di Indonesia itu, ketika musim penghujan, wet season, itu mesti banjir. Ya. Ketika dry season, ketika musim kemarau, mesti kekeringan air atau kekurangan air. Nah ini kenapa? Ini tugas yang harus kalian jawab di kolom komentar nanti ya. Kenapa ketika musim penghujan ini banjir, ketika musim pengering kita kekurangan air, gitu. Kenapa? Padahal kalau kemudian secara teori ya, kalau kita bisa saving water, artinya nanti ketika dry seasons, we can harvest the water. Kita bisa memanen air itu. Itu kan teorinya. Tetapi pada umumnya di Indonesia, ketika musim penghujan udah banjir di mana-mana, ketika musim kemarau bingung air kita, sampai ada yang kekeringan, gagal panen dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kenapa? Silakan ditulis di kolom komentar. Ini berapa banyak air yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia per hari? Ini mengacu kepada perhitungan WHO ya. Jadi kebutuhannya adalah 30 liter per orang per hari. 10 liter untuk minum, 20 liter untuk sanitasi. Ini per orang ya. Dikalikan dengan jumlah penduduk, wah udah kelihatan berapa juta liter ya. Nah iya, maka per hari jumlah air yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia itu 7,56 miliar liter. Ngeri ya. Berapa banyak penduduk Indonesia yang terakses air bersih? Hanya 68,87, artinya sekitar 31% itu masih belum memperoleh air atau memperoleh layanan air minum. Baru sekitar separuh dari jumlah penduduk Indonesia atau 57,35% ini yang mendapatkan akses layanan air minum. Nah ini berarti ada 42% yang belum terakses untuk kebutuhan air ini ya. Ini fakta dan problematika saat kemarau. Saat kemarau lihat, kesulitan air. Data dari BNPB tahun 2018 kemarin, kekeringan melanda 11 provinsi yang terdapat di 111 kabupaten dan kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa kekeringan, menyebabkan 4,87 juta orang kesulitan air. Untuk gagal panen, lihat, resiko gagal panen akibat kekeringan mencapai 11,77 juta hektar di 28 provinsi tiap tahunnya. Tak pernah hujan berbulan-bulan, ya lihat aja ini hujan kemarin 1 minggu kemudian kering lagi ya. Mencatat beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat ini mengalami hari tanpa hujan mencapai 60 hari. Jadi 60 hari itu berarti 2 bulan nggak ada hujan.
kering. Ya. Pulau Jawa dan Bali defisit air bersih. Ini, padahal Jawa dan Bali itu banyak pegunungan. Ya. Kalau defisit, misalkan contoh Kalimantan kekurangan air bersih atau Sumatera kekurangan air bersih, itu wajar karena di sana masih banyak masih banyak lahan gambut. Ya, jadi sulit itu untuk mendapatkan air bersih. Ya, kalau lahan gambut itu airnya kan warnanya kayak air teh gitu ya. Itu sulit dan tidak boleh langsung dikonsumsi. Jadi biasanya menggunakan tada hujan. Pontianak misalkan, itu eh, kalau mandi pakai air PDAM. Tapi kalau minum pakai air hujan. PDAM-nya karena ngambil dari Sungai Kapuas, gitu ya. Daerah langganan kering, wah ini, ya. Bali, Nusa Tenggara, apalagi daerah Nusa Tenggara, NTT, Nusa Tenggara Timur itu daerah kering gitu ya, sana. Nah, bagaimana cara untuk saving water? Bisa menggunakan air resapan. Nah, nanti tugas ya di rumah, tugasnya dikumpulkan ke email saya. Nanti email saya akan saya tulis di deskripsi. Kalian tugasnya adalah membuat sumur resapan di rumah kalian masing-masing. Ingat, kalian tugasnya membuat sumur resapan di rumah kalian masing-masing. Kalian video, kemudian link videonya kalian upload ke YouTube channel kalian. Linknya kirimkan ke email saya. Ya. Jadi nanti akan saya lihat by email link dari video tersebut untuk sebagai pemenuhan tugas dari saya. Jadi saya ulang, tugasnya untuk yang di rumah adalah membuat sumur resapan mandiri di rumahnya masing-masing. Berapa jumlahnya? Satu saja cukup. Nah itu. Oke baik, terima kasih untuk materi dari saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.